Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Bersama saya Bidan Riazia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang peran ayah pada proses pemberian ASI. Saya sedang membaca sebuah buku, judulnya The Ultimate Breastfeeding Book of Answer, atau segala yang perlu Anda tahu soal menyusui. Jadi ada salah satu bab di buku ini yang membahas peran ayah bagi pemberian ASI. Diceritakan ya, ada sebuah cerita ya tentang suami dan istri yang mereka baru saja punya bayi berusia beberapa hari. Istrinya itu tengah malam ya, dia bergadang, kemudian membangunkan suaminya karena dia sudah merasa sangat letih sekali ya dalam merawat bayi dan menyusui bayi. Dia membangunkan suaminya untuk dimintain tolong pergi ke sebuah toko yang buka 24 jam untuk nyari susu formula. Istrinya ini tadi beranggapan bahwa dengan memberikan susu formula akan membuat dia bisa istirahat sembari sang suami memberikan susu formula kepada bayinya. Jadi suaminya ngasih susu formula ke bayinya, terus sang istri istirahat gitu. Karepnya kayak gitu ya, maksudnya kayak gitu. Namun alih-alih langsung pergi ke toko untuk membeli susu formula, suaminya ini tadi justru segera memijat pundak istrinya. Ya, pundak itu sebelah sini nih, ya. Dipijat lembut seperti itu. Kemudian dia segera memberikan bantal-bantal yang disusun rapi di sandaran tempat tidur ya, agar istrinya lebih nyaman pada saat menyusui bayi. Sang suami berkata kepada istrinya demikian, "Sayang, sebenarnya aku ini nggak tega melihat kamu berjuang sangat keras untuk menyusui bayi kita. Tapi aku sangat bersyukur apabila kamu melewati proses ini," seperti itu ya. Jadi dia sebenarnya mendukung untuk memberikan ASI meskipun sebenarnya dia nggak tega. Sang suami ini sebenarnya nggak maksa agar istrinya mau nyusuin bayinya, cuman dia hanya mendukung apa yang bisa dia lakukan untuk memberikan kenyamanan pada istrinya. Nah, kemudian dia juga bilang sama istrinya, "Sayang, kamu bisa memerah ASI ya. Aku akan memberikan kepada bayi pada saat kau istirahat." Seperti itu. Nah, inilah salah satu contoh ayah ASI yang sangat hebat. Nah, sebenarnya ayah ya tidak perlu memahami dengan detail proses laktasi itu sendiri. Yang dibutuhkan oleh ibu-ibu atau oleh para bunda itu sebenarnya bukanlah solusi, namun semacam empati gitu ya. Jadi semacam dukungan akan proses pemberian ASI itu sendiri gitu. Jadi bunda itu lebih banyak membutuhkan dukungan daripada solusi. Seperti itu. Dukungan apa aja sebenarnya yang bisa dilakukan oleh ayah? Yang bisa dilakukan oleh ayah banyak sekali. Yang pertama, seperti cerita tadi, memberi pijatan yang ringan pada ibu atau pada bunda pada saat mereka sedang capek. Nah, Bu Bidan pernah nge-post ya di salah satu channel YouTube, nanti bisa browse ya untuk lihat di sana cara pijat laktasi. Nah, ini bisa dilakukan oleh ayah kepada bunda. Jadi bisa bantuin agar ASI lebih deres itu kayak gimana, proses pijat laktasinya nanti bisa dibantu di sana ya ayah ya. Nah, kemudian selain itu juga bisa memfasilitasi makanan atau minuman yang itu kira-kira menutrisi ibu dengan baik. Apa aja itu? Makanan pokok ya 3 kali sehari, cukupi kebutuhan minumnya. Meskipun ayah nggak bisa masak nih ya, tapi kalau misalnya istrinya lagi capek, "Sayang, adakah yang ingin kamu pesan lewat GoFood?" misalnya kayak gitu ya. Atau hanya menyiapkan beberapa botol air mineral di samping meja tidur gitu ya. Jadi ada tempat tidur, terus sebelahnya dikasih meja, ditaruh botol minuman di sana. "Sayang, nanti kalau kamu kepengen minum, ini aku deketin." Nah, itu sudah sangat luar biasa buat istri ya, bahwa itu sangat membantu proses laktasi.
Kemudian ada cara lain, misalnya yang penting banget nih, sekarang itu lagi marak namanya mom shaming. Jadi mom shaming itu adalah ucapan-ucapan ya yang diterima oleh seorang bunda yang itu justru bisa membuat dirinya down atau tersiksa secara psikis ya. Misalnya gini, bayimu kok kayaknya agak kurus ya, kenapa? ASImu dikit apa gimana gitu, atau ya apalah sekiranya yang kira-kira itu sangat tidak menyenangkan untuk didengar oleh istri. Nah, ayah bisa membantu untuk menguatkan istri dari mom shaming itu. Misalnya yang mengatakan itu adalah ibu mertua, ayah bisa melindungi istri, misalnya gini, ibu, istriku sudah memberikan yang terbaik untuk bayi kami, jadi mohon dukungannya ya, gitu. Nah, selain itu ayah juga bisa menggunakan fisiknya yang khas laki-laki itu untuk menenangkan bayi pada saat dia rewel. Karena dengan suara yang berat dan berwibawa itu biasanya bayi akan lebih tenang. Kemudian ayah juga bisa menggendong di dadanya yang datar dan bidang itu ya, menggendong kemudian menidurkan bayi. Jadi ayah tiduran gitu, bayinya di atasnya seperti ini dengan kepala di samping. Sambil ditepuk pelan punggungnya, dinyanyikan dengan suara ayah yang agak berat dan berwibawa tadi itu akan sangat menenangkan. Dan itu membuat seorang bunda lebih merasa happy. Atau dengan tangannya ayah yang panjang gitu ya, yang panjang, dia bisa menggendong bayi lebih baik loh pada saat bayi itu kolik itu kayak ada kembung gitu ya di dalam perutnya, terus bayi rewel. Nah, ayah bisa menggendong dengan posisi seperti ini, namanya itu menggendong dengan posisi tiger on the tree. Nah, atau harimau di pohon. Jadi harimau di pohon itu kan kayak gini ya. Nah, cara gendongnya ayah bisa seperti ini, kayak gitu, sambil kepala bayi agak miring dikit. Nah, bantuan-bantuan praktis semacam itu sangat diperlukan pada saat ibu menyusui bayi. Jadi ayah tetap bisa memberi dukungan berupa hal-hal sederhana seperti tadi yang Bu Bidan jelaskan. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya simpulkan dari bab yang saya baca di buku ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.